Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dida Prima. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang networking pada VMware. Di sini terdapat beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu reset MAC address di VMware, yang kedua NAT adapter, ketiga bridge adapter, keempat host only adapter, dan yang terakhir LAN segment. Oke, kita langsung pada pembahasan yang pertama yaitu reset MAC address di VMware. Di sini teman-teman bisa langsung membuka VMware. Nah, di sini sudah terdapat ada 3 virtual machine yang telah kita buat sebelumnya, yaitu yang pertama itu kita buat hasil clone dan import virtual machine. Nah, jadi di sini kita bakal langsung saja mempraktekannya dengan kita mengklik Ubuntu server, kemudian bisa klik kanan, terus pergi ke menu setting. Tunggu sebentar. Nah, di bagian setting ini nanti kalian bisa langsung saja pilih yang bagian network adapter. Nah, di network adapter ini kalian bisa pencet ke yang sebelah kanan itu advance. Nah, di bagian bawah ini terdapat MAC address. Dia itu random gitu, jadi itu bisa diganti gantinya. Ini kita silang dulu. Kemudian kita lakukan hal yang sama kepada Ubuntu yang clone atau Ubuntu yang kedua. Kita ke setting. Kita coba cek apakah ini sudah sama atau sudah berbeda. Nah, ini bisa diketahui di sini itu udah berbeda dengan yang tadi. Terus cara mereset MAC address-nya itu dengan cara mengklik tombol ini, generate. Ini bisa kalian klik saja dan nanti otomatis akan ganti sendiri. Ini sudah berbeda. Jika sudah seperti ini berarti itu MAC address-nya sudah di-reset. Oke, ini kita silang dulu. Kalian bisa cek juga di Ubuntu yang ketiga. Nah, nanti ketiga Ubuntu itu MAC address-nya itu berbeda-beda. Jadi seperti itulah cara mereset MAC address. Selanjutnya kita masuk pada pembahasannya kedua yaitu NAT adapter. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu, jadi NAT itu ada yang biasa dan ada yang namanya NAT network. Nah, kita langsung saja pada ke topologinya biar bisa melihat perbedaannya seperti apa. Nah, jadi bisa kalian lihat ini itu gambaran simulasi NAT. Kalau NAT itu dari Ubuntu terhubungnya itu ke hidden interface terlebih dahulu, tidak langsung terhubung ke si host OS. Tapi sedangkan kalau misal yang NAT network itu antara Ubuntu 1 dengan Ubuntu 2 itu dapat saling terhubung karena mereka itu terhubung ke yang namanya switch virtual terlebih dahulu. Jadi antara Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 itu dapat saling berkomunikasi antara lain. Begitu juga dengan di host OS atau laptop kita. Kalau misalkan di VirtualBox itu kan dari Ubuntu 1 ke Ubuntu 2 itu terhubungnya ke yang namanya switch virtual terlebih dahulu, tapi mereka tidak bisa terhubung ke laptop kita atau host OS. Tapi kalau di VMware itu beda, dari Ubuntu 1 ke Ubuntu 2 itu dapat saling berkomunikasi, dan dari Ubuntu itu juga dapat terhubung ke host OS atau laptop kita dengan menggunakan yang namanya VMnet 8 ini. Jadi dengan adanya si VMnet 8 itu nanti semuanya termasuk si host OS itu bakal langsung saling terhubung. Jadi dengan itu juga nantinya kedua virtual machine itu dapat terhubung dengan host OS. Nah, jadi di sini kalian bisa langsung VMware kalian, kemudian kalian bisa klik kanan, virtual machine akan ini yang bagian yang ini, terus yang virtual machine editor ini. Nah, di sini itu teman-teman nanti bakal ada tampilan seperti ini. Di sini kalian bisa lihat kalau misalkan sudah otomatis ada yang namanya VMnet 8 dan tipenya itu sudah binat. Nah, nanti di sini teman-teman bisa silang terlebih dahulu saja dan nanti bisa pergi ke
yang namanya control panel. Ini kita silang terlebih dahulu. Nah, ini sudah masuk ke control panel ya saya. Sebelumnya ini kita pergi ke network and internet, network and setting center. Terus di sini ada change adapter setting. Nah, terus nanti bisa masuk ke tampilan seperti ini. Nah, di sini bakalan ada tampilan ini, bisa kalian lihat yang VMnet network adapter VMnet 8 ini. Nah, kalau sudah nanti kalian bisa klik saja 2 kali. Terus kalian bisa pergi ke yang detail. Nah, di sini terdapat, bisa dilihat ini ada IP address-nya. Nanti IP address dari si Ubuntu ini bakal sama kayak IP yang ada pada control panel ini. Jadi nanti IP-nya itu bakalan sama seperti yang ini 192.168.227.1. Nah, kemudian kita langsung ke VMware-nya lagi. Nah, di sini teman-teman bisa start aja langsung. Ini kita bisa nyalakan ini kita power on dulu. Ini kita tunggu dulu. Nah, nanti di sini teman-teman bisa login terlebih dahulu virtual mesinnya. Nah, jika sudah, kalian bisa cek IP-nya terlebih dahulu. Cuman ini kita login Ubuntu yang kedua dulu. Nah, jika sudah, nanti di sini teman-teman bisa coba cek IP address teman-teman dengan cara ketik perintah IP address. Ini kita minta IP address-nya dulu. Nah, di sini nanti terdapat IP address-nya sama dengan yang ada di control panel tadi. Nanti ini ada 2 interface yang muncul. Yang pertama itu ada interface LO dan yang kedua itu ada interface 33. Nah, kita bakal gunakan interface yang kedua, yaitu interface yang 33. Nah, kemudian kita bisa meremove atau menghapus si IP-nya itu dengan cara ketik perintah sudo client -r. Karena kita menggunakan interface yang kedua, itu berarti kita pakainya ENS33. Karena kita pakainya interface yang kedua. Ini setelah itu kita bisa enter.
itu kita disuruh masukkan password. Nanti jika sudah masukkan password itu kita bisa munculin IP-nya lagi dengan cara minta IP address. Tapi sebelumnya kita bakal minta IP kembali, cuman ini kita ketikkan dulu perintah untuk memperbarui IP-nya. Kita ketik sudo dhclient, langsung saja ENS33. Terus nanti di sini kita enter. Terus kalau udah nanti kita minta IP-nya lagi, kita ketik IP address. Nah, jika sudah nanti di sini IP address-nya itu akan berubah. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama kepada Ubuntu yang kedua. Di sini kita munculkan dulu IP-nya, IP address. Kita minta IP address. Nah, ini sudah muncul IP-nya. Terus kita bakal remove sudo dhclient -r ENS33. Terus kita enter. Di sini kita masukkan password dulu. Nah, jika sudah seperti ini kita bakal minta IP-nya, cuman ini kita ketikkan dulu perintah sebelum ini untuk merubah IP address-nya. Sini kita ketik perintah sudo dhclient, langsung saja ENS33. Terus kita enter. Nah, di sini kita akan coba IP-nya kembali. Kita coba minta IP kembali, IP address. Nanti kita enter. Nah, di sini IP-nya itu sudah berbeda atau sudah berubah. Terus kita lakukan hal yang sama kepada Ubuntu yang ketiga juga. Ini kita ketik IP address. Terus di sini kita ketik perintah sudo dhclient -r ENS33. Terus kita enter. Terus ini kita masukkan password server dulu. Nah, jika sudah, kita akan minta IP-nya lagi dengan sudo dhclient ENS33. Jika sudah, kita enter. Terus kita minta IP-nya kembali. Nah, ini bisa dilihat IP-nya sudah berbeda atau sudah berubah dengan yang sebelumnya. Yang pertama itu 192.168.2.1.146.144. Yang kedua, setelah itu titiknya ganti jadi 145/24. Nah, yang ini juga beda. Di sini titiknya 224.141, yang ini 146, 147 dan 146. Itu sudah berbeda. Kemudian di sini kita akan langsung saja ping Ubuntu 1 ke Ubuntu 2, Ubuntu 1 ke Ubuntu 1. Ini kita ping 192.168
titik 145 titik 145 enter. Nah, ini muncul output TTL yang menandakan berarti ini berhasil. Kemudian kita akan coba ping Ubuntu yang kedua ini dengan Ubuntu yang pertama. Dari IP Ubuntu yang pertama ini ping 198.227.147 ya. Ini ya 147. Ini titik 147 terus kita enter. Nah, di sini sudah berhasil outputnya TTL. Selanjutnya itu kita akan coba ngeping IP-nya ke host OS. Ini kita bisa lihat dari yang tadi yang di control panel, di mana IP-nya itu 192.168.227.1. Ping 192.168.227.1. Nanti kita enter. Jika sudah itu nanti berhasil akan muncul output TTL. Tapi jika belum kalian tidak bisa itu dari laptopnya kalian itu Windows deferral firewallnya itu belum dinonaktifkan seperti saya. Jadi nanti dari pihak kalau misalkan kita mau ngeping keluar itu nanti hasilnya tidak bisa, tidak akan keluar hasilnya. Jadi sebelumnya itu kalian harus menonaktifkan dulu yang namanya Windows deferral firewallnya yang ada di laptop, karena terhubung punyanya saya ini belum dinonaktifkan, jadi tidak akan muncul output TTL. Nah, di sini kita juga bakal coba ping hasilnya dari VMware ke host OS, terus dari host OS ke VM. Di sini kita bakal ngeping dari virtual machine ke host OS dengan command prompt. Kalian bisa buka command prompt. Di sini teman-teman bisa langsung ping saja 192 ping 1. Satu 192.168.227 titik 145 dan kita enter. Nah, ini muncul output TTL atau ini berarti sudah berhasil. Kemudian kita bakal coba ping juga yang satunya 192.168.227.147. Nah, ini juga sama berhasil. Kita lanjut pada bahasanya ketiga, yaitu bridge adapter. Kalau semisal kita pakai bridge adapter itu nantinya kita bisa langsung terhubung ke internet yang kita gunakan. Ke CVM-nya kita itu seolah-olah bisa terhubung ke internet yang ke jaringan internet yang kita sedang gunakan. Sini teman-teman bisa langsung pergi ke namanya control panel. Nah, yang di bagian jaringan ini nanti terdapat IP address yang menandakan seolah-olah IP address kita ini atau VM kita ini terhubung ke jaringan internet yang sedang kita gunakan. Jadi misalkan nanti ada perangkat lain yang terhubung ke internetnya sama itu, nanti bakal membuat perangkat lain bisa terhubung dengan virtual machine kita.
Nah, di sini kalian bisa langsung saja pergi ke VMware kalian, terus kalian klik kanan pergi ke setting. Ini kita pergi ke NAT adapter. Nah, di sini itu kita tidak bisa milih, jadi kita bakal was terlebih dahulu saja. Terus kalian bisa pergi ke yang bagian ini. Nah, jika sudah terdapat tampilan seperti ini, kalian bisa pilih bagian settingnya ini yang di bawah. Nah, kemudian jika sudah ada tampilan seperti ini, itu sudah ada namanya VMnet 0 itu dengan tipenya bridge. Nah, ini itu kalian bridge itunya itu bisa disamain dulu dengan internet yang sedang kalian gunakan. Kebetulan internet saya menggunakan yang ini, jadi nanti saya tidak akan menggantinya. Nah, ini tuh di sini itu kalian bisa pilih. Di sini saya pilihnya yang ini saja. Nah, jika sudah, kalian bisa oke. Nah, kemudian jika sudah, kalian bisa pergi ke setting. Terus di sini kita bisa klik yang page. Oke. Kemudian kita lakukan juga pada Ubuntu yang kedua. Nah, terus kalian bisa start, dan di sini saya sudah login. Kemudian kita akan coba ketik perintah. sudo th client -r ens33. Kita pakai interface yang kedua. Di sini kita masukkan password server. Kemudian ini kita ketikkan lagi perintah sudo th client ens33. Terus nanti kita minta IP address-nya kembali. Nah, jika sudah, itu nanti di sini IP address-nya sudah ganti, sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, ini sudah berbeda dengan yang di atas itu karena sudah kita ubah. Kita lanjut pada materi yang keempat, yaitu host and adapter. Jadi kurang lebih seperti ini simulasinya. Ini fungsinya juga sama untuk menghubungkan antara Ubuntu 1 dengan Ubuntu 2 itu dengan host OS atau laptop kita. Ini langsung saja kita praktekkan. Di sini kita langsung saja ke control panel. Kemudian ini kalian bisa pilih yang network and internet, terus yang ini, terus yang ini. Nah, di sini terdapat pilihan yang namanya VMware Network Adapter VM1. Terus ini kita klik 2 kali, kita ke detail. Nanti di sini itu di detail ada terdapat IP address. Nantinya itu IP address virtual machine kita itu bakal sama seperti IP dari network adapter. Nah, ini kita bisa klik kanan pada virtual machine, kita pergi ke setting, kita ke network adapter. Ini kita sudah jadi ganti. Kita pastikan Ubuntu-nya itu ke yang terus ini kita sudah login.
start. Nah, nanti di sini kita akan ketik perintah sudo dh client enter ens33. Di sini kita disuruh masukkan password servernya dulu. Nah, jika sudah, nanti kita bakal ketik perintah sudo dh client ens33. Kemudian di sini kita akan coba minta IP address-nya lagi. Di sini kita ketikkan perintah IP address. Ini sudah berhasil. Ini IP-nya itu sudah kita ubah. Ini sudah berubah ya IP-nya. Nah, jika sudah, nanti kita bakal lakukan hal yang sama kepada Ubuntu yang pertama dan yang kedua. Ubuntu yang lainnya. Nanti misalkan kita ping, itu hasilnya bakal keluar output TTL. Di sini kita bakal coba ping ya. Ping 192.168 titik. Di sini 183.131. Nah, ini muncul output TTL. Di sini kita ping yang satunya 192.168.183.132. Nah, ini juga keluar TTL. Ini berarti sudah berhasil. Oke, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu LAN segment. Di sini simulasinya kurang lebih seperti ini. LAN segment ini tidak akan menghubungkan virtual machine dengan host OS ataupun internet, melainkan akan menghubungkan virtual machine dengan virtual machine lainnya. Nah, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya sudah power on ketiga virtual machine. Langkah selanjutnya kita klik kanan pada Ubuntu server. Terus kita pergi ke setting, kita pergi ke menu network adapter. Nah, ini kita ganti jadi LAN segment. Nah, di sini belum ada pilihan untuk LAN segmentnya, jadi kita harus membuatnya terlebih dahulu. Oke, kita kasih nama LAN segment 1 saja. Nah, terus oke. Sini kita tambahkan LAN segment 1-nya. Terus oke. Terus lakukan hal yang sama pada virtual mesin yang lainnya. Ini ke setting. Ini saya sengaja zoom agar lebih jelas. Kita ganti jadi LAN segment. Kita tambahkan. Oke. Yang ketiga juga sama. Tadi. Oke, jika sudah, ini berarti virtual mesin kita ini sudah saling terhubung antar satu sama lain. Tapi di sini tidak akan ada DHCP server, jadi kita harus membuat IP atau merelate IP-nya secara manual. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita harus masukkan perintah sudo
nano, etc, netplan, terus kita enter. Kemudian ini jika sudah di enter, kita ini di HCP bagiannya itu kita hapus, kita ganti jadi no. Enter. Ini kita spasi, kita ketik di sini addresses, kita masukkan addresses ya. Titik 2. Di sini kita masukkan IP addressnya yang akan kita buat. Contohnya di sini 192.168.1.1/24. Kemudian kita ctrlx, ctrly, terus enter. Nah, kita lakukan hal yang sama pada virtual machine yang satunya. Oke, kita masukkan perintah sudo nano etc netplan enter. Ini kita ganti dulu DHCP-nya jadi 0, kita spasi, kita ketik di sini addresses, titik 2, ini kita ketikkan IP addressnya. Di sini saya masukkan 192.168.1.2/24. Kemudian kita ctrlx, ctrly, enter. Nah, terus ini kita lakukan pada Ubuntu yang ketiga juga. Sebelumnya mohon maaf, ini saya zoom agar bisa lebih jelas karena ini lumayan ngeblur gitu. Kita ketikkan di sini IP addressnya. Terus nanti ini jika sudah seperti ini, kita bisa ketik perintah sudo netplan apply. Oke, jadi seperti itu kurang lebih pembahasan tentang bab 5 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.